begitu. Baik, baik, baik. Saya mau ke Ibu Ida. Ibu Ida tadi dari Barreskrim Ya. telah menyampaikan bahwa telah memiliki atau mengantongi siapa identitas atau pendana dari aksi demo Agustus lalu. Berarti memang sebenarnya sudah ada Ibu Ida ya, tinggal disampaikan saja ke publik. Ya, kalau penjelasan dari Pak Dirpidu memang semuanya masih dalam pendalaman. Ya. Apakah ada keterkaitannya antara satu wilayah dengan yang lain, itu juga masih dalam pendalaman oleh Barreskrim. Mari kita tunggu, mudah-mudahan semuanya ini bisa clear seperti yang disampaikan Bu dari KPAI tadi, Mbak Sapa. Nah, supaya ya Mbak, supaya ini terang benderang. Jangan sampai anak-anak ini menjadi apa ya, korban. Ya memang mereka korban, tetapi anak-anak ini akhirnya menjadi alat bagi mereka untuk melakukan tindakan gitu, yang melawan hukum. Padahal mereka belum tentu memahami gitu. Jadi itu baik, baik. Berarti Mas Kevin. Ya, berarti memang harus diteliti lebih dahulu apakah ada keterkaitan dari antara satu daerah ke daerah lainnya, kira-kira seperti itu ya, Ibu Ida? Pastinya Barreskrim akan melakukan pendalaman dan saya yakin bahwa Barreskrim punya teknik dan taktik serta kemampuan, karena di sana ada Dircyber juga, pasti memiliki cara untuk melihat webnya itu di mana. Artinya jaring laba-labanya itu di mana. Nah, itu mungkin dari Barreskrim sudah berusaha mencari itu. Baik, Ibu Silva, kalau menurut Anda adakah pemetaan celah daerah mana yang paling minim pendampingan sehingga menyebabkan mungkin secara psikis atau mungkin secara kebiasaan dari anak-anak ini gampang terpengaruh untuk bisa mengikuti aksi unjuk rasa seperti di Agustus lalu? Khusus untuk anak-anak yang sekarang sedang diperiksa oleh polisi, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah yang lain, kami belum melakukan percakapan langsung dengan mereka. Tetapi dengan anak-anak yang lalu yang dikembalikan ke orang tua oleh polisi, kami sudah melakukan percakapan cukup banyak dengan mereka. Dan sekali lagi temuan kami memang agak spesifik ya, anak-anak yang terlibat dalam aksi ini adalah anak-anak dari wilayah-wilayah atau katakanlah konteks sosial dan keluarga yang prasejahtera. Sebenarnya ini bukan mau menunjuk kelompok tertentu, tetapi memang data yang ada seperti itu. Nah, bahkan ada satu grup anak-anak SMP yang kami datangi secara khusus, ngobrol dengan mereka. Hampir semua berasal dari keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, prasejahtera. Nah, artinya ada celah yang dimiliki oleh anak-anak ini yang rentan, yang kemudian dilihat sebagai salah satu cara terbaik barangkali oleh orang yang berkali-kali telah menggunakan anak sebagai alat untuk eksekusi agenda politik mereka gitu. Dan jangan lupa bahwa modus dan pola seperti ini kan bukan baru ini terjadi ya. Modus memobilisasi anak-anak untuk agenda-agenda politik di dalam aksi-aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh itu terjadi beberapa kali, dan polisi sangat tahu hal ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kami berharap tugas ini sebenarnya bisa lebih cepat ya, lebih cepat dilakukan oleh penegak hukum ya, untuk memastikan bahwa anak-anak rentan ini tidak terus-menerus dieksploitasi. Baik, Ibu Silvana, mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa mencegah atau bisa membangun barrier yang kokoh bagi anak-anak supaya tidak terpengaruh dengan adanya ajakan-ajakan seperti yang Anda sampaikan, adanya modus mobilisasi anak ini? Ya, ada 3. Yang pertama, tangani akar masalah kemiskinan. Oke. Ya.
agar hak anak untuk pendidikan, hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan sebagainya itu terpenuhi. Yeah. Yang kedua, perbaiki sistem pendidikan bagi anak-anak rentan ini, ya, baik mereka berasal dari anak-anak urban poor maupun anak-anak di pinggiran kota-kota besar yang rentan dimobilisasi. Jadi perbaiki ekonomi orang keluarganya, jadi harus menyasar pada keluarga-keluarga, sekaligus memperkuat kapasitas pengasuhan oleh keluarga, bukan hanya oleh orang tua, tapi juga orang-orang dewasa di sekitar anak. Perbaiki sistem pendidikan untuk anak-anak rentan ini, dan yang terakhir tentu literasi digital, agar anak-anak punya kecerdasan dan punya kebijaksanaan, ya, wisdom sesuai dengan usia intelektual dan mental mereka, ya, dalam menggunakan atau memanfaatkan informasi-informasi di media sosial. 3 hal ini harus ditingkatkan oleh pemerintah. Baik, terakhir Ibu Ida yang ingin disampaikan untuk bisa mengawasi agar mungkin anak-anak kita juga ini bisa terpantau dan juga dari kepolisian tetap bisa memonitor apa yang menjadi keinginan dan juga pergerakan di masyarakat. Ya, kami dari Kompolnas akan mengawal terus proses ini sampai proses ke kejaksaan, sehingga yang sudah dilakukan Polri itu terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu dilakukan dengan sesuai dengan kaidah atau yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undang khususnya maupun perlindungan anak dan sebagainya. Ya, ke depan tentunya saya sepakat dengan Bu Silvana, khususnya yang paling penting adalah literasi digital. Mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi bahwa ada pembatasan usia anak pada saat dia bisa mengakses situs atau mengakses websitenya, yang mana yang bisa itu. Itu lebih ke arah sana saya lebih, karena pergerakan ini memang sebagian besar dilakukan melalui media digitalnya. Baik, itu, ya, mungkin yang perlu saya highlight adalah selain bijak dalam bersosmed, kemudian faktor kemiskinan tadi yang di-highlight juga, dan juga faktor pendidikan yang penting juga bagi anak-anak. Kira-kira seperti itu ya Ibu Silvana. Terima kasih Komisioner KPAI Silvana Maria dan juga anggota Kompolnas Ida Utari telah bergabung bersama kami di Studio Sore. Mohon maaf Ibu karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi dialog pada sore hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkistis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.